Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan judul khotbah saya adalah waspada terhadap 4 serangan iblis. 4 hal serangan iblis. Sekali lagi, waspada terhadap 4 hal serangan iblis. Kita buka di Yohanes 10 ayat 10b. Ini untuk mengawali khotbah saya. Firman Allah berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara yang kekasih, pencuri yang dimaksud di sini adalah iblis. Iblis adalah sumber dari segala yang jahat. Iblis tidak mengenal kebenaran. Sepanjang kehidupan iblis di dunia ini hanya untuk melakukan kejahatan. Iblis sangat membenci Allah. Itulah dia ingin menghancurkan manusia yang diciptakan oleh Allah. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dengan tujuan untuk menjadi teman persekutuan dengan Allah di dalam kekekalan. Allah begitu mengasihi manusia. Ia membuat manusia atau iblis membuat manusia terputus hubungannya dengan Allah. Di Taman Eden adalah permulaan iblis menghancurkan manusia. Sehingga manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Karena dosa telah masuk di dalam diri manusia. Hubungan Allah di Taman Eden telah membuahkan perpisahan. Karena ulah dari iblis yang menggoda manusia dan manusia jatuh di sana. Tetapi puji nama Tuhan, rencana Allah bagi manusia untuk hidup kekal bersama dengan Dia di dalam persekutuan dengan Allah tidak pernah gagal. Ada amin? Haleluya. 2000 tahun yang lalu Allah telah datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus. Dia mengambil rupa saudara menjadi manusia. Dan dia yang tidak berdosa menjadikan dirinya berdosa. Karena dia telah menanggung dosa se-entire atau dosa seluruh umat manusia. Dari Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir yang akan lahir. Dia telah melakukannya dengan sempurna di atas kayu salib. Itulah sebabnya tadi kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Tubuhnya yang telah terpecah, hancur untuk kita. Darahnya yang telah tercurah sampai di atas kayu salib, saudara. Pada waktu dia ditusuk lambungnya, yang keluar adalah air. Karena dia sudah kehabisan darah. Darahnya telah tercurah, tidak ada satu tetes pun melekat di dalam tubuhnya. Semuanya telah diberikan, dicurahkan bagi kita. Karena tujuannya dia. Rencananya agar manusia hidup bersama dengan dia di dalam persekutuan dengan dia. Dalam surga tentunya. Karena Allah tinggal di surga. Dia mau kita ada bersama-sama dengan dia. Suatu hari nanti, siapapun kita, tanpa terkecuali, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, siapapun itu, suatu hari Anda akan meninggalkan dunia ini. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia menawarkan keselamatan itu kepada setiap orang. Itulah sebabnya dia berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dia membuat sesuatu yang sangat mudah buat manusia. Sehingga manusia kembali kepada rencana Allah. Kembali berhubungan dengan Allah. Hubungan yang telah terpisah berabad-abad, ribuan tahun telah digenapi di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah, kita kembali mempunyai akses. Amin. Mempunyai akses berhubungan dengan Allah. Bahkan hidup bersama-sama dengan Allah. Bahkan waktu kita ada di dunia ini, saudara, orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus telah masuk dalam hidup kita, bersatu dengan kita. Ada amin. Dan kita akan hidup selama-lamanya. Telah dimulai sejak kita terima Tuhan. Bahkan suatu hari nanti, waktu kita tinggalkan dunia ini, saudara, engkau tidak akan pernah mati. Engkau hanya tinggalkan dunia ini. Kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan.
Untuk itu orang percaya jangan takut mati. Mati tubuhnya ini, tubuh yang fana, tubuh yang datang dari debu dan tanah, itu harus kita tinggalkan di dunia ini. Dan Tuhan akan kasih kita tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa. Amin. Jiwa dan roh kita akan hidup selama-lamanya. Orang mati itu dia mati tubuhnya, tapi jiwa dan rohnya hidup keluar dari tubuhnya dan pergi bersama-sama dengan Tuhan, saudara, dalam masa penantian di Firdaus. Dan pada waktu suatu hari nanti Yesus akan datang kembali. Dia akan menjemput kita dan dia akan menggenakan tubuh kemuliaan kepada kita. Amin. Haleluya. Semua orang yang masih tertinggal, pada waktu Tuhan datang, Tuhan ubah memakai tubuh kemuliaan. Dan yang sudah mati di dalam Tuhan diubah jadi pakai tubuh kemuliaan. Sama-sama kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan kita akan tinggal di kerajaan 1000 tahun. Dan lebih daripada itu, kita akan tinggal di Yerusalem baru bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini bukan cerita dongeng Cinderella hidup selama-lamanya dengan pangeran. Tidak, Cinderella dan pangeran pasti mati juga. Tapi kita tidak ada kematian. Kita akan hidup selama-lamanya dengan Yesus. Dengan rencananya yang mulia. Hidup dengan bersekutu dengan Allah di dalam kekekalan. Oh, haleluya. Hal ini saya rindukan. Hal ini saya mimpikan, saudara, suatu hari nanti. Dan tentunya ini menjadi kerinduan kita bersama. Untuk itu, saudara, Anda harus percaya, saya ini adalah saudaramu. Dan Anda ini adalah saudara saya. Dan kita bukan cuma saudara di dunia ini, tapi nanti sampai di dalam kekekalan. Saya akan ketemu Anda, bukan hanya 1 juta tahun, tetapi selama-lamanya. Amin. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Manusia telah dikembalikan kepada rencana Allah. Tetapi di dunia ini, selama kita menempati dunia ini, saudara yang kekasih, di sini ada iblis. Iblis belum dihukum. Iblis akan dihukum setelah dunia ini berakhir. Dan iblis akan dihukum di neraka. Neraka disediakan untuk iblis. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau percaya, lebih percaya kepada Allah-Allah yang lain, tanda kutip, saudara yang kekasih, saudara, orang ini akan mengikuti tempat yang iblis akan pergi nanti. Dan sifatnya adalah kekal di sana. Di lautan api yang bernyala-nyala, kitab Wahyu berkata. Untuk itu, saudara yang kekasih, kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, yang memperoleh kehidupan kekal, tetapi yang masih hidup sampai hari ini, iblis tidak akan pernah berdiam diri kepada orang percaya. Dia akan terus mencoba dan mencoba untuk menghancurkan kita. Bahkan tujuan akhirnya dia mau memisahkan kita dari Allah. Karena sudah dari semula, tujuan daripada iblis adalah supaya manusia mati kekal atau terpisah dari Allah atau binasa. Itu tujuan iblis. Untuk itu, mari kita berhati-hati. Selama kita ada di dunia ini, saudara, ada 4 hal serangan iblis yang iblis mau coba lemparkan kepada manusia. Dan kita jangan terjebak dengan serangan ini. Sehingga kita boleh berjalan terus dengan kemenangan darah Yesus yang telah tercurah bagi kita. Amin. Kita akan menikmati terus, saudara, apa yang Yesus katakan, it is finished, sudah selesai buat kita. Amin. Untuk itu mari, dalam khotbah ini kita harus waspada dengan 4 hal. Jangan izinkan tujuan iblis tercapai di dalam hidupmu. Untuk itu kita harus mempelajari serangan-serangan apa yang dia akan lemparkan kepada kita. Sehingga kita mengetahuinya. Dan kalau kita mengetahui, kita akan waspada. Dan kalau kita mengetahui, kita akan tahu cara melawannya. Amin. Suatu peperangan, saudara, kalau ada musuh mau menyerang, dan yang diserang ini tidak tahu kapan akan diserang, dan tidak siap sedia, dan tidak mengerti model serangan yang akan dilemparkan, dengan gampang
dia diserang dan dihancurkan. Tetapi saudara yang kekasih, kalau yang mau diserang ini tahu, saudara, bahwa senjata yang dipergunakan oleh lawan dan cara penyerangannya seperti apa, saudara yang kekasih dengan mudah mempersiapkan. Betul? Sehingga pada waktu ada serangan, dia akan menyerang balik dan akan menghancurkan lawannya. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus, dia begitu mengasihi kita. Dan dia telah memperlengkapi kita. Dan hari ini dia membukakan firman Tuhan kepada kita. Untuk 4 hal ini serangan dari iblis. Sehingga kita udah tahu, oh seperti ini. Dan dengan mudah kita akan melawannya. Amin. Tentunya bukan dengan kekuatan kita. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Musuh tahu bahwa kita tidak bisa dihabisi. Kecuali kita lelah, kita capek, dan akhirnya kita menyerah. Nah, itu baru kita bisa dikalahkan. Untuk itu, mari kita akan belajar sama-sama keempat hal ini, supaya kita tidak akan pernah lelah, kita tidak akan pernah capek melawan musuh kita. Itu jangan pakai kekuatan kita, pakai kekuatan Allah. Amin, haleluya. Kekuatan Allah sudah mengalahkan iblis. Kalau iblis lihat kekuatan Allah, dia akan lari daripadamu. Jesus, thank you. Nomor 1 adalah gangguan. Kita buka di Kisah 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Perhatikan gangguan. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara yang kekasih, gangguan adalah segala sesuatu yang mencegah kita bergerak menuju tujuan atau panggilan Allah dan tujuan hidup kita yang Tuhan telah tentukan. Gangguan ini bisa datang dalam bentuk manusia, bisa datang dalam bentuk keadaan, bisa datang dalam bentuk benda atau apa saja. Ini gangguan. Untuk itu orang percaya, kita harus fokus. Kita harus fokus dan mengarahkan pikiran kita kepada surga. Di atas, bukan di bawah. Di atas berbicara surga, di bawah berbicara dunia. Kita perlu tahu siapa kita atau identiti kita di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak bisa diganggu oleh iblis. Iblis mengganggu maksudnya, tetapi tidak mempan. Kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah yang telah ditebus oleh darahnya atau darah Tuhan Yesus, darah Allah sendiri. Saudara, harusnya kita imun. Kita punya imun darah Yesus, yaitu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga yang ada di dunia ini. Tetapi sekali lagi saya mau ingatkan, Adam dan Hawa, mereka tidak berdosa diciptakan. Tetapi pada waktu kehendak bebas mereka melirik gangguan iblis. Dan mereka allow atau mengizinkan gangguan itu terjadi. Mereka jatuh di dalam dosa. Selama engkau hidup, walaupun engkau telah ditebus oleh darah Yesus, engkau telah menjadi anak-anak Allah, tetapi kehendak bebas tetap ada dalam hidupmu. Sama seperti saya punya anak. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada anak saya. Nggak bisa. Saya bilang jangan pergi. Kalau dia mau pergi, dia bisa ngumpet. Dia bisa melakukan itu di belakang saya. Atau saya bilang jangan pergi. Dia mungkin tetap ada di rumah, tetapi hatinya ada di luar sana. Saudara yang kekasih, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siapapun juga. Dan ini juga berbicara tentang kalau kita mengasihi, Tuhan mengasihi kita, dia tidak paksa kehendaknya jadi kepada seseorang. Ada amin. Haleluya. Gangguan daripada iblis, dia akan serang lewat pikiran. Untuk itu pikiran perlu metanoia. Tahu metanoia? Metanoia adalah bahasa Yunani
yang artinya bahasa Indonesia bertobat atau berbalik dari kehidupan duniawi. Pikiran ini harus dipenuhi oleh pikiran Kristus. Kalau tidak, pikiran ini akan menjadi pikiran duniawi, pikiran yang memikirkan daging. Nah, ini gangguan yang iblis melemparkan kepada kita, sehingga kita berpikir, pikiran-pikiran kita terkontaminasi dengan dunia ini. Pikiran-pikiran kita menjadi ragu, menjadi khawatir, menjadi kurang percaya, pikiran kotor, dan pikiran ingin berbuat dosa. Saudara yang kekasih, pikiran ini harus terus diperbaharui. Ada amin? Dan yang bisa memperbaharui pikiran kita adalah Allah sendiri, Roh Kudus. Tetapi tidak mungkin diperbaharui kalau kita tidak mempunyai firman dalam hidup kita. Harus ada firman. Karena firman itu sendiri, saudara, yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus memperbaharui pikiran kita. Sehingga pikiran kita adalah pikiran Kristus, pikiran yang sesuai firman Allah. Haleluya. Ini pertama. Nomor 2 adalah godaan. Kita buka di Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Garis bawahi godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Godaan dalam pengertian Alkitabiah adalah ketika seseorang mengalami tantangan, situasi, keadaan, memilih antara setia atau tidak setia kepada Allah atau kepada firman-Nya. Terhadap kewajiban kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara yang kekasih, malaikat yang pernah membangkang Allah atau pernah ingin memberontak di surga, namanya Lucifer. Saudara, dialah pemimpin di kerajaan kegelapan. Dan dia mempunyai tujuan yang ayat tadi kita sudah baca. Yang pertama, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dia akan terus, saudara, melakukan ini sampai manusia itu jatuh kembali ke tangannya. Untuk itu, saudara, hati-hati dengan godaan. Tuhan Yesus atau Roh Kudus ada di dalam kita adalah untuk menuntun kita mentaati firman Allah, sehingga kita tidak dapat digodai oleh iblis. Harus konsen kepada firman Allah. Kita harus mempunyai hubungan dengan firman Allah. Karena kalau tidak kita mempunyai hubungan dengan firman Allah, pertama, kita tidak berpengetahuan tentang firman Allah. Kedua, kalau kita tidak berhubungan dengan firman Allah, ini harus setiap hari, saudara. Saudara, Roh Kudus tidak dapat bekerja. Roh Kudus hanya bisa bekerja kalau ada firman. Saya sudah contohkan beberapa kali dalam khotbah seperti lampu. Lampu minyak kalau Indonesia bilang. Sekarang ini mungkin udah nggak ada lampu minyak. Ya, semua udah pakai lampu dari matahari di desa-desa. Ya, saudara, lampu minyak mungkin sudah nggak ada. Tapi mungkin kalau di pedalaman mungkin masih ada. Lampu minyak itu, saudara, ya, itu lamp, namanya lampu. Di mana lampu itu harus ada minyak baru bisa nyala. Nah, kalau kita berbicara tentang minyak, di firman Allah itu berbicara tentang Roh Kudus. Dan lampu itu berbicara tentang firman Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Betul? Ya, kan ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Saudara, jadi lamp itu adalah firman. Firman tidak mungkin bisa menyala. Lampu gak mungkin bisa menyala kalau tidak ada minyak. Dalam arti, Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada lampunya. Roh Kudus tidak bisa mengerjakan apa-apa. Sebaliknya, firman tanpa Roh Kudus mati. Banyak orang baca firman Allah,
tetapi tidak pernah mengalami firman Allah karena Roh Kudus tidak terlibat. Kenapa? Karena Anda selalu mau buru-buru baca firman. Ngerti atau nggak ngerti, Anda udah tinggalkan. Yang penting gua udah saat teduh 10 menit. Mau apa kek, selesai. Saudara, kalau Anda mau Roh Kudus terlibat di dalam pembacaan firman-Mu, Anda harus benar-benar menyediakan waktu. Kalau Anda masih belum fokus terus sampai Roh Kudus terlibat di sana. Dan pada waktu Roh Kudus terlibat, firman itu akan hidup dan akan menjadi milikmu. Dan Anda akan bisa berkata kepada godaan ini, tidak, dengan tidak merasa bersalah. Banyak orang ada godaan, aduh nggak enak. Betul, dari nggak enak ini. Saudara, hati-hati, bisa melahirkan dosa. Jadi kita harus berani berkata tidak terhadap godaan. Anda harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Harus menyerahkan totali keberadaanmu kepada Tuhan. Karena kalau tidak, keinginan daging akan menguasai. Hati-hati. Anda harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Sehingga pada waktu ada serangan, saudara Anda bisa menangkis dengan apa? Kalau tangkis pakai apa? Perisai. Ada yang namanya perisai iman di perlengkapan senjata Allah. Dan ada namanya pedang roh pada waktu Anda digodain pakai firman Allah. Amin. Waktu Tuhan Yesus digodain, dicobai, Tuhan Yesus apa? Pakai firman Allah. Ada tertulis. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, untuk itu mari kita harus menyediakan waktu-waktu kita di hadapan Tuhan untuk mempunyai firman Allah. Sehingga kita bisa setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya pada waktu kita ada di dunia ini. Dan kita berjalan dalam kemenangan firman-Nya. Nomor 3, penganiayaan. Kita buka di Matius 13 ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Perhatikan, ini contoh pertama. Karena saya akan ada satu ayat lagi, supaya Anda bisa lihat. 2 ayat ini dengan oknum yang berbeda, dan hasilnya juga berbeda. Tetapi ia tidak berakar. Jadi orang yang habis dengar firman Tuhan, itu gak berakar firmannya. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, garis bawahi penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, jadi pada waktu ada tantangan, ada situasi, firmannya ini tidak bekerja. Mati yang tadi saya katakan. Ya, sehingga orang ini tidak bisa menikmati firmannya. Tidak hidup. Dan orang ini segera murtad. Tetapi yang nomor 2, kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, dan di Ikonium, dan di Listra. Ini Paulus berkata, semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, jadi dua-dua diserang. Tadi di Matius diserang, di Timotius juga ini diserang oleh penganiayaan. Tetapi yang pertama, firman itu tidak berkuasa atasnya. Tetapi di 2 Timotius ini, firman itu berkuasa. Dua-dua ada penganiayaan. Tetapi yang satu murtad, yang satu dikatakan, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, penganiayaan dari bahasa Yunani adalah dioko atau diamos. Artinya adalah menekan, mengejar, menindas, atau mengirim penderitaan. Nah, ini dilakukan oleh iblis. Iblis, dia kirim penganiayaan, penderitaan. Dia kirim kepada orang percaya. Bahkan dikatakan di sini mengejar, dikejar. Dikejar, saudara. Dia tindas, dikatakan. Saudara yang kekasih, ini hati-hati.
Kita harus keluar seperti 2 Timotius ini. Pada waktu ada penganiayaan, penderitaan dilemparkan oleh iblis. Firman Tuhan yang kita dengar itu harus berkuasa atas kita. Amin. Firman Tuhan itu harus hidup. Sehingga penganiayaan yang iblis lemparkan atau kirim kepada kita bisa diubah menjadi kebaikan buat kita. Dilepaskan kita dari penganiayaan. Makanya ada firman Allah berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi akan Dia. Siapa orang yang mengasihi akan Dia? Saudara, ada firman Allah berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Ku. Berarti orang yang hidup di dalam firman Allah. Orang-orang ini akan terlepas dari penganiayaan pada waktu iblis menyerangmu. Haleluya. Ketika Anda berhenti, saudara yang kekasih, untuk hidup di dalam firman Allah, Anda telah membuka pintu penganiayaan untuk stay di dalam hidupmu, untuk tetap tinggal di dalam hidupmu dan menguasai hidupmu. Hati-hati. Tetapi kalau Anda hidup di dalam kebenaran firman, penganiayaan bisa datang, bisa. Saudara, kok saya ini orang benar tapi bisa dilemparkan penyakit. Penyakit tidak akan bertahan lama di dalam tubuhmu. Harus keluar, karena tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Ada amin. Dan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau. Dan Tuhan tidak mau engkau sakit, karena sakit akan memperlambat pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Sakit orang tidak bisa beraktivitas. Betul? Haleluya. Untuk itu, selama kita hidup di dunia ini, pastikan saudara engkau tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nomor 4, kita akan lihat dakwaan. Kita lihat di Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi mendakwa, perhatikan yang statement yang paling bawah itu. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara yang kekasih, mendakwa adalah menuduh atau mengajukan tuduhan kepada hakim. Berbicara di sini hakim adalah Tuhan sendiri. Berbicara pendakwa itu adalah iblis. Suatu hari dalam cerita Ayub, iblis datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, tidakkah engkau melihat hambaku Ayub? Dia adalah orang yang saleh," kata Tuhan. Saudara, iblis tidak menyangkal, tidak berkata kepada Tuhan bahwa, "Oh enggak, Ayub tidak. Dia bukan orang yang saleh." Iblis dia tahu bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Singkat ceritanya saudara, Ayub kita lihat, dia dikirim macam-macam oleh iblis, ya. Tetapi saya nggak mau bahas tentang Ayub yang terjadi sesuatu atas dirinya. Tetapi saya mau bahas tentang dakwaan, bahwa iblis datang untuk mendakwa. Dia bilang, "Tuhan, terang aja. Ayub hidupnya benar, kudus. Nggak pernah ada apa-apa kok yang terjadi dalam hidupnya. Coba ada apa yang terjadi." Pasti dia menyangkal Tuhan. Saudara, dia lagi memberitahu kepada Tuhan bahwa Tuhan, semua orang ini punya kehendak bebas. Coba kalau saya serang, firman-Nya keluar nggak? Jadi nggak firman-Nya atas hidupnya? Ini dakwaan. Saudara, iblis mendakwa orang percaya kalau kita keluar dari firman Allah. Dakwaan yang terjadi di pengadilan
kalau orang didakwa melakukan kesalahan. Kalau Anda tidak pernah melakukan kesalahan, Anda nggak usah takut bahwa Anda tidak akan pernah dibawa ke pengadilan. Nggak ada yang dakwamu. Tetapi kalau Anda melakukan kesalahan, Anda akan didakwa di pengadilan. Saudara, iblis, dia akan mendakwa orang percaya, tadi dikatakan siang dan malam. Kalau orang percaya berada di luar firman Allah. Kalau orang percaya ada di luar firman Allah, saudara, ya, itu makanan empuk atas dakwaan. Karena ada firman Allah berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tinggallah di dalam aku. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja maka akan diberikan. Berarti ada sebaliknya. Kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, ya berarti minta tapi nggak diberikan. Kenapa nggak diberikan? Apa karena Allah kurang baik? Bukan. Karena Allah tidak bisa melanggar firman-Nya karena Dia adalah Allah. Amin. Karena di luar Allah kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, iblis ini mendakwa. Untuk itu, ketiga hal tadi yang sudah dibahas, Anda harus bisa atasi dengan kekuatan dan kemampuan Allah, atau dengan firman Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Kalau tiga hal tadi sudah Anda bisa lawan, atau Anda bisa tolak, saya percaya tidak ada dakwaan iblis terhadap hidupmu. Tetapi kalau Anda keluar dari firman, dia akan mendakwa engkau. Dan dakwaannya itu siang dan malam. Saya mau tanya kepada Anda yang sudah hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Allah. Saya mau tanya, Anda jawab aja sendiri ya. Kalau Anda yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kalau Anda berbuat dosa, Anda tenang nggak? Tenang atau tidak? Orang di sini yang udah hidup dalam kebenaran, terus tiba-tiba berzina, tenang atau enggak? Hello? Tidak tenang, saudara. Dihantui perasaan bersalah. Itu dakwaan. Orang yang didakwa itu enggak tenang. Saudara yang kekasih, orang benar melakukan dosa, pasti tidak tenang hidupnya. Iblis akan dakwa engkau. Dan kalau didakwa itu tidak enak, tidak bisa tidur. Mau melangkah ini, takut ketahuan. Mau ini takut salah. Akhirnya dari dosa zina menjadi dosa bohong. Dari dosa bohong, mulai menipu istri, mulai menipu suami, mulai, saudara, menjadi pelit. Uang yang dikasih sekian, mulai kasih lebih sedikit. Betul? Dari dosa ke satu, pergi dosa yang lain. Dakwaan demi dakwaan terus berlangsung. Saudara yang kekasih, selama kau ada di dunia ini, ada iblis yang tidak tinggal diam. Tujuannya adalah sekali lagi mencuri, membunuh, dan membinasakan. Untuk itu saudara, hindari dakwaan ini. Cara menghindari dakwaan ini adalah Anda tinggal di dalam firman Allah. Iblis ingin menghancurkan reputasimu sebagai anak-anak Allah. Saudara, iblis ingin menghancurkan. Dan Anda ingat, Anda ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah, anak-anak Allah. Saudara yang kekasih, iblis tidak tahu sebenarnya apa yang ada di dalam dirimu. Tetapi dia mengawasimu siang dan malam. Dia belajar tentang kelemahanmu. Dia belajar karena dia mengincar engkau dan saya. Karena dia adalah musuh Allah. Dia membenci Allah. Dan dia membenci engkau yang akan tinggal dengan Allah di dalam kekekalan. Harus ingat itu. Dan dia akan melakukan apa saja supaya Anda tinggal dengan dia di api neraka yang menyala-nyala. Tapi puji nama Tuhan, Anda harus percaya nama kita sudah ada di buku kehidupan. Amin. Haleluya. Jangan izinkan dakwaan itu terjadi atas hidupmu. Firman Allah berkata, berhati-hatilah, si iblis tidak tinggal diam. Dia ada di sekitar kita, ada di sekitar kita. Walaupun dia tidak omnipresence, dia tidak maha hadir. Kalau iblis ada di Amerika, dia tidak akan ada di Indonesia. Ya, iblis itu dia ada dengan pengikut-pengikutnya, setan-setan.
Ya, saudara yang kekasih, pada waktu malaikat Lucifer itu dibuang ke dunia ini, ke bumi, dia menyeret sepertiga dari malaikat pengikutnya mengikuti dia. Jadi setan-setan itu tuyul, kuntilanak, apa dan segala macam itu dia, saudara. Itu setan-setan. Saudara yang kekasih, kuntilanak misalnya, aduh di pohon itu udah kuntilanak, saudara. Oh, di sana itu nggak ada kuntilanak yang sama, saudara. Dia nggak maha hadir. Tuhan Yesus maha hadir. Dia ada di surga, dia ada di dalam hidup engkau, dia ada dalam hidup saya, dia ada di tengah-tengah kita. Dia tidak terbatas. Dia ada beserta dengan kita. Tapi kalau iblis terbatas, tetapi setan akan diperintahkan oleh iblis, sana pergi. Ya, awasi dia. Ingat, iblis ada kerajaannya. Makanya firman Allah berkata, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah. Ini struktur di kerajaannya iblis. Pemerintah, penguasa dikatakan, penghulu, dan roh-roh jahat. Betul? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Dan dalam satu kerajaan dia punya strategi untuk menghancurkan kita. Dia tidak bisa menghancurkan Allah. Karena dia sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu di atas Calvary. Amin. It is finished. Sudah hancur. Harusnya orang percaya. Injak-injak iblis. Amin. Haleluya. Untuk itu saudara, jangan mau didakwa sama dia. Hiduplah tetap dalam kebenaran firman Allah. Hidup di dalam berkata tidak terhadap 3 hal yang tadi kita sudah bahas. Saudara yang kekasih, saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini untuk mengingatkan kita, semua kita orang percaya, supaya kita berhati-hati terhadap serangan-serangan yang iblis akan lemparkan kepada kita. Waspada terhadap 4 hal serangan iblis di dalam kehidupanmu. Dan saya percaya kalau kita bisa waspada, kita hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi satu-satunya yang terutama dan utama di dalam hidup kita. Sediakan waktu-waktumu di dalam hidup dan membaca firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus dan tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pasti Anda akan berjalan dalam kemenangan yang Kristus sudah sediakan bagimu dan saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.